Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafsah dengan NIM A1C321029. Nah, di sini saya akan menyetorkan tugas UAS dengan mata kuliah Pengembangan Literasi Digital Kependidikan di bawah dosen pengampu Ibu Nova Susanti, SPD MSI. Nah, di sini saya akan menyetorkan tugas UAS dengan menjelaskan dua software pada LKPD yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua software pada materi sumber daya alam dan Iptek Sains dan Teknologi. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai software sumber daya alam. Di sini saya menggunakan software yang bernama Relax Forest atau Relax Hutan, yang mana kita bisa menemukan aplikasi tersebut di Play Store kita, atau kita bisa mendownloadnya di laptop kita masing-masing. Maka setelah aplikasi tersebut terdownload, maka software tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. Karena pada software ini kita bisa mendengar suara-suara yang ada di alam ini, seperti suara burung, suara air hujan, serta suara-suara angin yang ada di hutan tersebut. Nah, jadi fungsi utama dari software Relax Hutan ini adalah untuk mendengarkan apa saja suara-suara yang ada di alam sekitar ini, seperti suara air, suara burung, suara hewan, suara hujan, suara air laut, dan lain sebagainya. Jadi itulah fungsi utama dari software yang bernama Relax Hutan ini. Nah, lalu yang kedua, mengenai materi Iptek Sains dan Teknologi, saya menggunakan software yang bernama Pet Simulation. Nah, pada software ini, semua software itu adalah kecanggihan dari Iptek. Jadi, semua software yang menggunakan teknologi pada LKPD Iptek yang telah saya buat sebelumnya itu bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai kita untuk mahasiswa. Nah, pada materi Iptek Sains dan Teknologi ini, salah satunya software yang saya gunakan yaitu yang nama tadi, yaitu Pet Simulation. Nah, pada software ini itu tuh bisa membuktikan bahwa teknologi itu sudah semakin maju, di mana kita bisa menggunakan sebuah HP atau laptop untuk melakukan praktikum mengenai sebuah materi. Lalu bagaimana prosedur penggunaan software ini? Nah, yang pertama itu kita bisa menghidupkan HP kita atau laptop kita, lalu kita itu membuka Google atau Chrome dengan cara membukanya, lalu kita membuka situs atau mencari web yang bernama Pet Simulation ini. Lalu di dalam situs itu kita bisa membuka berbagai materi yang bisa kita pahami dengan melihat praktikum tanpa melihat langsung. Nah, jadi itulah salah satu fungsi dari software Pet Simulation ini, yaitu kita bisa belajar mandiri atau bisa belajar secara online dengan melihat software ini. Misalnya kita sedang melakukan praktikum, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara melakukan praktikum tersebut. Nah, jadi software Pet Simulation ini sangat berguna bagi kita seperti mahasiswa fisika, yaitu yang menggunakan teknik-teknik sains. Jadi web ini sangat berguna bagi kita. Nah, di dalam situs tersebut bisa memiliki berbagai materi yang bisa kita ambil sebagai contoh materi keseimbangan. Nah, kita bisa melakukan percobaan tentang keseimbangan hanya dari sebuah situs tersebut, sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa software tentang Pet Simulation ini adalah software yang mana kita bisa melihat praktikum tanpa melakukan langsung. Dan di dalam software ini bisa digunakan untuk beberapa materi sains, yaitu seperti fisika, kimia, biologi, dan teknik-teknik sains lainnya. Jadi itulah kegunaan Pet Simulation ini. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai dua software LKPD yang telah saya buat sebelumnya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.